Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatinisa Yusuf. Saya mahasiswa semester 7 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan kelas saya adalah kelas PGM 3. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan resume ataupun review dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Adapun topik dari pembelajaran yang telah kami lakukan adalah terkait tata bahasa dan juga eksistensi ragam bahasa jurnalistik. Oke, pertama-tama terkait dengan tata bahasa. Nah, jadi sejatinya pengertian daripada tata bahasa adalah suatu hal ataupun suatu kaidah yang mengatur tentang pemilihan kata dan juga kalimat. Jadi tata bahasa ini bisa dibilang seperti suatu kriteria yang harus dipenuhi dalam penggunaan kata ataupun kalimat. Jadi yang mengatur istilahnya, kalau misalnya di bahasa Inggris, tata bahasa ini disebut dengan istilah grammar. Jadi kayak pemilihan kata, penempatan, diksi, dan segala macam ini termasuk dari bagian tata bahasa seperti ejaan, imbuhan, dan lain sebagainya. Oke, sejatinya bahasa jurnalistik itu memiliki beberapa sifat. Di antara sifat dari bahasa jurnalistik ini ada singkat, kemudian ada padat, kemudian lugas, terus menarik. Nah, dan juga yang pastinya bahasa jurnalistik ini harus juga sederhana dan mudah dipahami. Nah, bahasa jurnalistik ini juga didasarkan pada bahasa baku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa, tetap memperhatikan ejaan yang benar, dan juga kosakata dalam bahasa jurnalistik ini tentunya mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi tata bahasa yang digunakan dalam jurnalistik adalah bahasa. Jadi kalau bahasa dalam jurnalistik itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa sesuai berita itu akan diterbitkan. Nah, misalnya seseorang ingin membuat berita di Cina, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina. Nah, ada pula orang yang ingin membuat berita di misalnya negara Amerika, maka bahasa yang dibuat adalah bahasa sesuai masyarakat Amerika. Nah, kalau berita itu ingin diterbitkan di Indonesia, maka bahasa jurnalistik yang dituangkan adalah bahasa Indonesia dan tetap mengikuti tata bahasa Indonesia ataupun ejaan-ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, nah selanjutnya masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait macam-macam tata bahasa. Nah, adapun yang telah dijelaskan tadi, macam-macam tata bahasa itu ada dua. Yang pertama tata bahasa deskriptif, yang kedua adalah tata bahasa historis komparatif. Nah, jadi kedua tata bahasa ini tentunya masing-masing memiliki peranan yang penting dalam penulisan bahasa. Oke, selanjutnya bidang-bidang tata bahasa. Tadi pada penjelasan pemakalah, bidang-bidang tata bahasa ini ada 4. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, yang keempat ada sematik. Oke, selanjutnya itu adalah alat yang dipakai untuk menuliskan bahasa dalam jurnalistik. Nah, sejatinya alat dalam menuliskan jurnalistik ini ada 2, yaitu foto dan tulisan. Jadi tadinya dalam mengutip sebuah perkataan orang lain, dahulu tim seorang jurnalis akan mencoba untuk menuliskannya di lembaran kertas. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kutipan suara, misalnya kayak seseorang mengatakan menurut Eli G, kayak gitu kan, menurut Eli G beliau berkata dan segala macam. Mereka tuh tadinya dijelaskan dengan ditulis dalam buku, tapi lambat laun seiring dengan perkembangan zaman, maka alat yang digunakan untuk mengutip itu adalah bisa berupa tape recorder. Kalau sekarang kita bisa menggunakan handphone atau juga perekam suara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.